Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan berkat terbesar bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu jaminan keselamatan. Saudaraku, mengapa kok kita mengulang atau sepertinya ini kembali ke dasar lagi? Tetapi saya tertarik untuk menyampaikan hal ini karena beberapa waktu yang lalu ada orang Kristen yang sudah cukup lama ikut Tuhan, ternyata masih bingung soal keselamatan. Kalau nanti saya mati, apakah saya pasti selamat masuk surga? Apakah saya pasti luput dari penghukuman neraka? Nah, saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan, ya. Jadi jangan sampai diombang-ambingkan oleh perasaan, oleh pemahaman sendiri. Kita harus back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Saudaraku, yang lain tidak benar, hanya firman Tuhan yang benar. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang, ya, dia lahir di kandang Bethlehem sebagai seorang bayi yang sama seperti saudara dan saya ketika kita lahir di dunia. Tuhan Yesus itu datang untuk satu tujuan, yaitu supaya kita manusia berdosa beroleh selamat. Melalui apa? Melalui penebusan yang nanti ketika Tuhan Yesus tiba waktunya, dia menyelesaikan akan karyanya, itu puncak dari karya Tuhan Yesus itu adalah penebusan. Ya, makanya dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan, itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 29, saya bacakan saudaraku ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi dosa siapa yang dihapus? Dosa dunia, saudara. Tetapi tentunya, apakah semua orang otomatis selamat atau tidak? Nah, kita harus teliti firman Tuhan. Kita lihat ya, saudara, di dalam Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ini adalah satu narasi yang luar biasa. Pewahyuannya sangat-sangat ajaib, di mana diawali dengan siapakah Yesus yang lahir itu ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kita akan lihat saudara tentang keselamatan kita. Jaminan keselamatan bagi kita, itu caranya bagaimana? Tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah, seperti domba Paskah di zaman Perjanjian Lama, yang menghapus dosa dunia. Jadi memang ada penghapus dosa apapun juga bagi semua manusia yang hidup di dunia, yaitu melalui penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, kita akan lihat sekarang ayat 12 dari Injil Yohanes. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus Tuhan itu sebagai juru selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, syarat untuk kita ini bisa tertebus itu adalah pertama, menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa kita. Yaitu dengan mempercayai apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia katakan, dan kita mengaminkan itu semua, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itu syarat untuk kita menjadi anak-anak Allah.
Jadi firman Tuhan ini jelas sekali, tegas sekali katakan bahwa untuk jadi anak Allah kita harus menerima Dia. Nah, bagaimana dengan yang menolak? Nah, saudara, yang menolak itu tidak akan termasuk orang-orang yang dikatakan beroleh kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi kalau saya baca ini secara terbalik ya, tetapi semua orang yang menolak Dia, maka dia tidak punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah kelompok orang yang terbuang, kelompok orang yang terhilang, yaitu mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertanyaan, apakah Tuhan Yesus tidak mati bagi mereka yang menolak? Yesus sudah mati bagi semua dosa dunia. Jadi semua orang sudah ditebus, tetapi syarat untuk menerima penebusan itu, menerima Yesus, percaya kepada Dia. Dan orang-orang seperti itu diberi kuasa, diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya bergeser terus ya di Injil Yohanes ini, saudaraku ya. Nah, kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Ini pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang pada suatu malam dan berdialog dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara tentang kelahiran baru, saudara. Tapi saya nggak akan singgung itu, saya akan langsung ke ayat yang ke-16. Ayat hafalan buat kita orang Kristen. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, siapapun juga, dari latar belakang apapun juga, nggak peduli dari agama apapun juga latar belakangnya, nggak peduli dia orang baik atau orang yang dikatakan jahat, orang berdosa, semua orang berdosa, saudaraku ya. Dosanya itu gede atau cilik menurut manusia, tidak peduli. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 ditegaskan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Bapa di surga itu mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya, bukan untuk menghakimi dunia. Meskipun nanti pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dia menjadi hakim atas segala sesuatu. Tapi kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk menyelamatkan dunia ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang mengangkut dosa dunia, yang memikul, menanggung dosa dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus pikul salib, ketika dia naik ke atas kayu salib, darahnya tercurah, dia adalah anak domba Allah yang mengorbankan diri untuk dosa saudara, dosa saya. Masalahnya kita mau percaya atau tidak? Berbahagialah orang yang percaya, yang tidak menolak Dia dan menerima Dia. Dan mereka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat 18 dari Yohanes 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Saudara, kalau Anda percaya pada Yesus Kristus Juru Selamat, Anda tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi, sebetulnya semua manusia di atas muka bumi yang belum memiliki Sang Juru Selamat, belum memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka telah di bawah penghukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, saudara, ini adalah pengertian yang pertama.